Halo sobat, selamat datang di Spare Part. Kali ini kita akan membahas cara memutar objek 3D dengan menahan tombol UI. Jadi konsepnya kalau kita menekan tombol maka objek 3D-nya akan berputar, dan jika tombolnya kita lepas maka objek 3D-nya berhenti berputar. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Di sini kita sudah punya beberapa game objek. Ada cube, ini adalah objek 3D yang akan kita putar. Kita putar berdasarkan sumbu X, Z, ataupun Y. Kemudian pada kanvas kita punya beberapa button. Button untuk rotate sumbu X, kemudian button 1 untuk rotate sumbu Y, dan button 2 untuk rotate sumbu Z. Selanjutnya, kita buat script C# baru. Kita kasih nama rotate SGR, lalu kita buka scriptnya. Pada script kita hapus saja fungsi start, kemudian kita tambahkan variabel public float speed untuk menentukan kecepatan dari perputaran objek 3D. Kita kasih value awalnya 10 aja. Kemudian kita buat fungsi baru, public void rotate cube, dengan parameter string sumbu. Nah, nanti pada parameter sumbu ini akan diisi huruf dari sumbunya, yaitu X atau Y atau Z. Oh ya, berarti kita butuh variabel private string sumbu. Lalu pada fungsi rotate cube, kita buat this.sumbu sama dengan sumbu. Kemudian kita tambahkan variabel private boolean dengan nama putar untuk memastikan apakah objeknya diputar atau tidak. Jadi pada fungsi rotate cube, kita pastikan bahwa variabel putar bernilai true. Selanjutnya di fungsi update, kita masukkan if sumbu.toUpper.equals dengan X, maka transform.rotate dalam kurung. Nah, jika pada video yang lalu kita memasukkan sintak yang panjang seperti ini, sekarang kita perpendek atau bisa menggunakan shortcut vector 3. Jadi di dalam kurung kita tambahkan vector 3 dengan shortcut untuk sumbu X adalah right. Kemudian kita kalikan dengan variabel speed supaya kita bisa mempercepat atau memperlambat perputarannya. Oke, kita coba tes dulu. Jangan lupa di save. Kembali ke Unity. Script rotate SGR ini kita tarik langsung ke game object cube. Nah, bisa kita lihat pada inspektornya, kita bisa mengubah kecepatan perputarannya melalui variabel speed ini. Kemudian klik button rotate X. Nah, kita tidak akan menggunakan on click, tetapi kita tambahkan komponen baru namanya event trigger. Kemudian pada event trigger kita add new event type dan pilih pointer down. Kemudian klik add dan tarik game object cube. Pada no function kita pilih rotate SGR lalu rotate cube. Dan pada kolom ini kita masukkan X. Lalu kita coba tes. Nah, kalau kita klik rotate X, maka cube-nya akan berputar pada sumbu X. Tapi kalau tombol rotate X-nya kita lepas, cube-nya masih tetap berputar. Jadi kita stop dulu dan kembali ke script. Pada script, kita tambahkan fungsi baru, public void stop rotation, untuk menghentikan perputaran cube. Lalu kita ketikkan putar sama dengan false. Save dan kembali ke Unity. Klik kembali button rotate X dan add new event type lagi. Dan sekarang kita pilih pointer up. Pastikan yang satu ini tetap cube. Dan sekarang kita ganti functionnya, rotate SGR, lalu stop rotation. Lalu kita coba tes lagi. Kalau kita klik dan tahan rotate X, maka cube-nya berputar pada sumbu X. Kalau kita lepas, maka cube-nya berhenti berputar. Sekarang kita buat agar si cube bisa berputar pada sumbu lain. Kembali ke script, masuk ke update, kita buat kondisi baru, if sumbu.toUpper.equal Y, maka transform.rotate dalam kurung vector 3.up untuk sumbu Y, lalu dikalikan dengan speed. Bikin lagi if sumbu.toUpper.equals dengan Z, maka transform.rotate dalam kurung vector 3.forward untuk sumbu Z, lalu dikalikan dengan speed. Nah, save, kembali ke Unity. Sekarang pada button rotate Y, kita tambahkan komponen event trigger yang sama seperti button rotate X, tapi supaya lebih cepat, kita copy aja event trigger yang telah kita olah di button rotate X. Caranya, klik dulu button rotate X-nya, kemudian pada event trigger, pilih icon 3 titik ini. Lalu pilih copy komponen,
Kembali ke button rotate Y, kita klik icon 3 titik pada salah satu komponen yang ada di inspektornya, dan pilih paste komponen as new. Maka secara otomatis apa yang telah kita olah di event trigger button rotate X, juga ada pada event trigger button rotate Y. Dan kita tinggal ubah sumbu X menjadi Y. Dan lakukan hal yang sama untuk button rotate Z. Setelah itu kita coba play. Kita coba klik rotate X, cube-nya berputar di X, kalau dilepas dia berhenti berputar, lalu rotate Y, cube-nya di Y, lepas lagi, lalu rotate Z, nah selesai. Oke, cukup sekian tutor kali ini, silahkan berinovasi dan semangat!